Ada buku-buku filsafat yang saya baru baca. Kalau saudara lihat ini, Filsafat Maut. Nah, ini baru saya baca. Buku ini ada 4 bagian. Tentang mantap mati demi pengabdian, sebuah perspektif Jepang tentang kematian. Kemudian momen kehidupan sebagai momen kematian, dari Hegel tentang dialektika maut. Hidup menyongsong kematian, dari Heidegger tentang ontologi kematian. Kemudian menjinakkan rasa takut akan kematian, belajar dari stoikisme. Ya, ini buku filsafat. Nggak apa-apa, saudara bisa baca buku-buku filsafat. Saya ambil contoh halaman 59. Jadi tidak hanya baca buku yang teologis ya, filsafat juga. Menurut Heidegger, kematian yang akan kita bahas dalam bahasa Jermannya Sein und Zeit, tulisan Heidegger. Buku ini bersifat personal. Heidegger meletakkan manuskripnya di ranjang ibunya saat sang ibu mengembuskan nafas terakhir. Ini tentang kematian. Dalam paragraf 46 dalam bukunya Heidegger dituliskan, di pusat pertimbangan-pertimbangan ini terdapat ciri ontologis berada menuju akhir, yang khas desin dan perolehan suatu konsep eksistensial tentang kematian. Ada sekurangnya 3 konsep kematian dan tidak cocok dengan apa yang dimaksud Heidegger dalam Sein und Zeit dengan kematian. Konsep sehari-hari, konsep epikurian, dan konsep pasca humanis. Pertama, kita sehari-hari memahami kematian sebagai meninggal atau tamatnya hidup seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian menurut Heidegger bukan akhir hayat, sesuatu yang eksternal dari diri kita. Pemahamannya tentang kematian bertolak belakang dari konsep epikurian tentang kematian. Termasuknya nasihat Epikurus dalam suratnya di Menenius, ketika saya ada, kematian tidak ada. Ketika kematian ada, saya tidak ada. Kita tidak perlu takut akan kematian, sebab kematian tidak ada lagi selagi kita hidup, dan ketika kematian datang, kita sudah tidak lagi hidup. Ucapan Epikurus itu memang logis dan tampaknya menghibur. Ketiga, kemajuan sains dan teknologi, yakni lewat kombinasi otak dan komputer, menimbulkan antusiasme untuk menghapus kematian dari manusia, sehingga manusia sebagai pikiran akan hidup selamanya. Utopia ini hidup dalam apa yang disebut pasca humanisme. Jadi kalau zaman sekarang namanya istilahnya jejak digital, walaupun misalnya suatu ketika saya meninggal, jejak digital saya tetap ada, dan tidak terhapus oleh kematian saya. Nah, itu beberapa cuplikan dari buku ini. Kalau saudara ingin membacanya, buku ini ya, silakan dicari, ditemukan. Ini buku filsafat untuk para profesional. Ini filsafat untuk para profesional. Ini menarik. Ini untuk mereka yang mau bekerja, ya, agamawan, simel dan sebagainya. Saya baca misalnya yang menarik ini mengenai Hegel tentang para pembantu rumah tangga, karya Franz Magnus Suseno, halaman 74. Saya baca ya, siapa tahu bermanfaat bagi saudara. Hegel tidak bicara tentang pembantu rumah tangga, akan tetapi ia bicara tentang hubungan antara tuan dan budak, suatu dialektika termasyhur dan sangat berpengaruh. George Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf modern yang paling utama. Ia lahir tahun 1770 di Stuttgart, Jerman. Ia belajar teologi bersama Hölderlin, seorang penyair Jerman terbesar, dan Schelling, yang bersama Fichte dan Hegel sendiri termasuk tiga tokoh idealisme Jerman. Pada tahun 1801, ia menjadi dosen di Jena. Apa yang dipikirkan di dalam pikirannya Hegel dalam bukunya Phenomenology of Mind. Nah, apa yang ditulis di sana? Inti buku yang hampir 600 halaman panjang itu adalah perjalanan kesadaran dari bentuk paling sederhana sampai pengetahuan absolut, di mana roh manusia berada dalam kesatuan dengan segenap rohanian, bahkan segenap perkembangan realitas. Hegel menulis begini, aku adalah kembalinya dari yang lain. Lebih abstrak lagi dikatakan, aku menyadari diri sebagai negasi atau sangkalan terhadap apa yang ada. Ada sebagai objek pada dirinya sendiri. Aku ada, tetapi bukan pada diriku sendiri, melainkan sebagai yang lain dari apa saja yang ada. Aku ini negativitas, hakikatku adalah negasi terhadap apa yang ada. Itu Hegel. Jadi di tempat lain tentang kesadaran diri, Hegel menulis begini, aku adalah kembalinya dari yang lain, lebih abstrak. Aku menyadari diri sebagai negasi atau sangkalan terhadap apa yang ada. Ada sebagai objek pada dirinya sendiri. Aku ada, tetapi bukan pada diriku sendiri, melainkan sebagai yang lain. Menarik ya. Jadi saudara bisa banyak membaca banyak pengetahuan, pengalaman dari berbagai buku filsafat. Ini filsafat untuk kaum profesional. Memperkenalkan satu buku lagi, nih, Etika Komunikasi Politik. Jadi waktu masa-masa kampanye, ya, Oktober, November, Desember sampai Februari, saya baca buku ini, Etika Komunikasi Politik. Jadi, bagaimana sebenarnya kita berkomunikasi dalam hal politik? Ada 5 bab. Salah satu misalnya di dalam bab 3, pengaruh komunikasi politik di dalam perilaku pemilih, halaman 29. Halaman 29 di sini dituliskan perilaku pemilih. Cara lain untuk mengukur pengaruh komunikasi politik yakni dengan mengamati pola perilaku memilih
yang sebenarnya. Cara ini dikatakan lebih jelas dan nyata dibanding data jejak pendapat yang kontras dengan perilaku pemilih. Hubungan antara kampanye sebuah partai dengan perolehan suaranya boleh jadi tidak jelas. Barangkali kampanye tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilih. Sebuah partai bisa jadi semakin menurun perolehan suaranya meskipun kampanyenya berkualitas. Pemilih lebih melihat bukan pada kualitas secara kampanye atau citra dari kampanye itu, tetapi kepada esensi kebijakan yang ditawarkan. Perilaku pemilih yang paling objektif dan terbuktikan secara empiris tentang bagaimana sebenarnya orang-orang menggunakan hak pilih tidak bisa lepas dari berbagai macam interpretasi. Nah, ini bicara tentang komunikasi politik. Jadi bagaimana saudara beretika di dalam politik praktis sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini buku-buku yang saya jelaskan tadi adalah buku-buku filsafat, dan banyak lagi buku-buku filsafat yang saya baca.